sedikit tentang sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah guys, kita sekarang sudah masuki malam ke-21, berarti kurang 19. Kita akan baca burda sampai ke malam ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibacakan oleh Mas Win. Jadi semua yang ada di Majelis Burda ini ternyata semuanya pintar-pintar. Jadi saya melanjutkan orang yang pintar-pintar aja. Jadi dalam sebuah hadis kemarin dikatakan bahwa Rasulullah itu jullu nadrihi al-mulahadha. Pandangannya itu berwibawa. Nah, kalau mandang itu enggak apa? Perhatian, mulahadha itu. Jadi perhatian. Kalau mandang itu ya ada perhatiannya, tapi tidak begitu cuek. Nah gitu, tapi juga penuh wibawa. Jadi kalau orang itu memandang kira-kira dipandang Rasulullah, terus orang itu memandang lagi itu seolah-olah ada kontak mata. Nah, gitu lah, ada kontak mata yang tidak semua orang memandang itu memiliki kontak mata. Ono sing pandangannya ngajak gelut, Pak. Ngajak gelut ya. Contohnya akid, nah itu ngajak gelut itu. Pandangannya ngajak gelut. Ya. Nek jare Mas Doni ono sing pandangane rahwani kaya Mas Agung. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi pandangannya Rasulullah itu kalau ada orang yang kontak mata dengan dia itu seolah-olah langsung ada kekuatan yang nyambung dengan pandangan matanya, dengan sorot matanya. Tidak sekedar pandangan orang yang mikir utangan beda. Kalau diajak ngomong itu mesti ngelantur kemana-mana. Gus Doni guyu. Pandangan menghipnotis. Ya punya kekuatan hipnotis. Contohnya pandangan kakek utangnya kayak pandangannya hidung ya. Ndi wonge? Iku mburi. Gak krungu, kon metu ae kowe. Hidunge ana mriki kok kon gak kalah kok dhewe. Wa yaqulu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ini menurut kesaksian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menggambarkan bagaimana sih matanya, pandangannya Rasulullah itu karena sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah azimal ainaini. Matanya itu bersahaja. Oh, ini belolok, kekasaran bosone belolok itu. Bukan belolok. Kalau orang Jawa kan enggak sipit. Biasa saja. Kalau orang Cina mungkin sipit ya, tapi kalau orang Arab kan beda. Tapi Rasulullah itu kan kemarin seperti dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah sempurnanya sempurna. Karena turunannya adalah dari Nabi, kemudian dipilih lagi dari orang Arab, dipilih lagi keturunannya dari Arab itu Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kitab ini disebut Al-Insan Al-Kamil. Nah, pengertian Al-Insan Al-Kamil ini bisa secara fisik, bisa secara moralitas, dan bisa secara spiritualitas. Artinya, secara fisik Rasulullah itu tidak ada bandingannya. Misalnya sekarang, Mas Unyil ngaku paling ganteng, nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya. Nah, Rasulullah itu titik puncak kesempurnaan secara fisik. Kalau kemudian Al-Quran mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu berarti yang paling sempurna dari aspek fisiknya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga Rasulullah itu memiliki kesempurnaan pada aspek moralitas. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Nah, kalau akhlak Quran itu kan macam-macam. Ya kadang Rasulullah itu kalau kontak dengan orang-orang non-muslim, ya ada kalanya beliau itu keras, ada kalanya beliau itu sama sekali tidak keras. Nah, kalau di Indonesia kecenderungannya, kalau sekarang yang sering tampil di demo-demo itu keras.
Melihat orang yang berbeda pandangan dengan kelompoknya dianggap kafir. Padahal Rasulullah itu ketika didatangi orang yang ahli maksiat, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini ahli maksiat. Gimana saya bisa diterima untuk menjadi Islam ini?" Gampang, kan? Mengkodok sholat? Enggak usah. Mengkodok poso? Enggak usah. Bayar duit tambah meneh enggak usah bayar duit. Tapi apa, guys? Tapi Rasulullah hanya nyuruh ora usah bohong. Jadi sederhana sekali. Itu yang tidak dimiliki oleh kita. Nah, jadi dari segi komunikasinya aja sudah luar biasa. Kalau misalnya sekarang ini ada ilmu, katanya Mas Hidung itu ada public speaking, nah, maka Rasulullah itu ya gurunya public speaking. Motivatornya motivator bagi kalangan, bagi para ahli psikologi seperti Mas Agung sama Pak Mahfur ini kan. Jadi kalau seandainya Rasulullah sekarang hidup itu paling ya kayak Mas Agung sama Pak Mahfur nggak laku ini psikologinya. Kukut. Kenapa? Ya karena Rasulullah itu sempurna dari segi apapun. Makanya kemudian Rasulullah itu disebut al-insan al-kamil. Dalam tradisi kaum sufi, Rasulullah itu disebut al-insan al-kamil itu sebetulnya dalam pengertian Rasulullah itu secara aksiologis. Aksiologis itu dampak perilaku terhadap nilai yang dilakukan oleh Rasulullah kepada masyarakat itu luar biasa. Oleh karena itu di dalam literatur sufi Rasulullah itu selalu digambarkan sebagai sosok al-insan al-kamil, berarti puncak kesempurnaan bahwa Rasul itu adalah memiliki akhlak yang dengan moralitas, spiritualitas yang tinggi itu kemudian bisa melahirkan nilai. Nah, nilai itu yang kemudian harus dijadikan sebagai bahasanya anak sekarang itu role model, guys. Halo guys, role model tahu nggak role model, guys? Jadi sebagai apa? Sebagai contoh, kalau bahasanya Al-Quran itu uswatun hasanah, nah bahasanya anak sekarang itu role model. Nah, jadi pandangan Rasulullah itu bersahaja. Ahdabal asfar. Bulu matanya ini lentik, tidak seperti milik saya ini. Bukan nyerotok Mas Agung. Jadi bulu matanya itu lentik. Nah, lentiknya lentik. Kalau rata-rata orang perempuan sekarang kan karena biasa bulu matanya kemudian dikasih apa itu? Dikasih bulu mata yang bulu-buluan. Nah, tetapi Rasulullah dari aslinya begitu dan tidak dipotong dari bayi. Kalau orang sekarang kan dipotong. Misalnya anaknya Mas Agung ini ya. Biar lentik dipotong pas waktu bayi. Padahal setelah dipotong nggak tumbuh lagi. Nah, ini karena manusia itu kecenderungannya pingin baik. Akhirnya kemudian tidak menerima kenyataan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Dan musyribal aini bihumratin. Matanya, bola matanya ini apa? Yang hitam-hitamnya ini, itu hitam, tapi pinggirnya itu putih. Kalau kemudian melihat itu langsung cemlorot itu. Nggak seperti miliknya Mas Doni itu. Mata merah kurang instan. Kalau kita ini kan matanya kan kecenderungannya kan tidak jernih. Kalau kita melihat orang yang pandangannya matanya tidak jernih itu kan kadang nonton tok wis bingung kan. Misalnya sekarang ini saya melihat pandangan ke Mas Akid misalnya. Saya lihat matanya aja itu sudah enggak jernih, sudah enggak bulat, sudah enggak lentik, tambah enggak karu-karuan. Tambah sumpek kira-kira. Halo guys, selamat malam guys. Jadi itulah watak-watak atau ciri-ciri fisik Rasulullah SAW yang menurut saya dan bukan menurut saya saja, ini menurut para scholarship Muslim abad pertengahan dan ahli-ahli itu tiada banding dan tiada tanding. Karena khuluqul Quran dari aspek moralitasnya juga tinggi. Dari aspek spiritualitasnya juga bisa kita baca dalam tradisi-tradisi literatur sufi, luar biasa menjadi role model. Dan dalam ciri-ciri fisik, fisiknya, kecantikannya, kalau orang Malaysia mengatakan cantik itu berarti tampan ya. Tampan dalam hal ketampanannya Rasulullah tiada duanya. Ada di era Rasulullah itu ada ada sahabat yang juga ganteng. Kira-kira itu gantengnya itu ya setelah Rasulullah itu namanya
namanya dihya al-qalb. Itu kalau malaikat Jibril kalau mau menurunkan wahyu itu paling suka dia menjelma atau ngembo, orang Jawa itu, kepada dihya al-qalb itu karena ganteng. Nah, mungkin dihya al-qalb ini yo gantengnya yo kira-kira yo umpama kalau paling ganteng Rasulullah itu mungkin di bawahnya, mungkin seperti, karena kok malaikat Jibril tampaknya paling suka kalau kemudian ketika menurunkan wahyu itu ngembo kepada ya, sahabat yang namanya dihya al-qalb ini dihya al-qalb. Tapi jangan artikan al-qalbu namanya anjing apa itu, enggak. Memang orang Arab itu, orang dulu itu kan kecenderungannya begitu, nama-nama itu diasosiasikan ke hewan. Al-asad itu kan berarti kan singa. Nah, ada al-qalb, nah, al-kilab. Nah, itu bukan berarti kok kemudian wataknya, bukan, tapi karena memang ketangguhan. Cuman kalau di Jawa kan beda. Kalau di Jawa nggak ada. Ada dulu singo di mejo ya dulu, tapi kan sekarang sudah nggak ada. Gajah Mada, Gajah Mada. Nah, itu nggak masuk akal itu ya. Halo, nggak masuk akal guys, nggak usah. Itu perlu butuh penelitian sejarah guys. Mungkin sampai sekian. Mungkin ada yang tanya? Ada yang tanya? Muslim. Nggak ada. Kalau nggak ada, minggu depan, besok malam kita akan melanjutkan bagaimana kepalanya, nah, kayak apa nanti. Ini kalau 40 hari ya nggak selesai. Mestinya harus dibaca intinya, dilewati. Itu karena saking tawaduknya Mas Winartono, nggak mau meloncati. Niatnya ini ngalah berkahnya. Ya, semoga kita dapat berkahnya dari Sayyid Alwi Al-Maliki. Amin. Allah. Halo guys, selamat malam. Cukup sekian. Kalau ente penasaran dengan Madhah Burda, ikut. Jangan katakan kami bid'ah. Selamat menjalani hari santri. Besok kita upacara bareng-bareng. Karena watak santri harus mengikuti ya akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu akhlaknya luar biasa, penampilannya keren, ya. Kemudian spiritualitasnya keren. Rasulullah juga punya watak progresif. Santri juga harus progresif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan Yul, Aliul.